Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan pada pertemuan keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang probabilitas dalam pengambilan keputusan. Kenapa ya hitung-hitungan dipakai di dalam pengambilan keputusan? Baik teman-teman sekalian, jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana model probabilitas itu dalam pengambilan keputusan, kita harus tahu dulu apa sih itu probabilitas. Jadi probabilitas adalah ukuran kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi. Mungkin atau tidak mungkin, pasti atau tidak pasti. Jadi bisa jadi kalau dihitung dari angka, nilainya antara 0 atau 1. 0 itu kan mustahil atau tidak mungkin atau tidak ada, dan 1 berarti pasti. Kita coba gali mendalam bagaimana probabilitas itu dihubungkan dengan teori pengambilan keputusan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi bagaimana peran probabilitas itu dalam pengambilan keputusan? Jadi kita bisa melihat bagaimana probabilitas itu membantu mengukur resiko dan hasil yang potensial. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana keputusan yang kita ambil itu tepat atau tidak tepat, gagal atau berhasil, mungkin atau pasti. Seperti itulah model probabilitas yang akan kita bahas ke depannya. Contohnya misalnya, apakah proyek yang akan saya lakukan ini sukses? Jadi kita biasanya itu berandai-andai, berhasilkah atau tidak berhasilkah? Dengan konsep probabilitas ini dimasukkan dalam teori pengambilan keputusan, kita bisa mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan kita, atau mungkin kita bisa mengukur tingkat kegagalan kita. Begitu, karena kan selama ini kita kan pakai logika kalau bicara soal keputusan, atau biasanya kita pakai hati. Oh my god! Wow! Oke teman-teman sekalian, jadi bisa juga bagaimana respon pasar melihat sekarang, misalnya kayak kemarin misalnya COVID, seperti begitu. Apakah ketika saya berjualan misalnya minuman dingin itu akan cocok atau diterima oleh masyarakat pada umumnya, seperti itu. Baik, konsep dasar probabilitas sendiri, kalau kita melihat konsep dasar probabilitas sendiri di sini ada terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, percobaan. Mencoba itu tidak masalah. Kalau rugi itu namanya resiko. Kalau berhasil berarti itu namanya keuntungan. Dicoba saja dulu apakah memang nanti keputusan yang kita ambil ini tepat atau tidak tepat. Karena kalian tidak akan tahu berhasil tidaknya kalau kalian tidak mencoba. Anda mau tahu Anda berhasil, dicoba. Anda mau tahu Anda gagal, dicoba. Seperti itu. Kemudian ruang sampel. Pastikan ada sampel yang kita sudah siapkan, sehingga nantinya kita bisa tahu bagaimana cara menghitung resiko-resiko yang ada. Sudah ada dia punya persiapan. Begitu ketika kalian misalnya mau berjualan, kalian tentunya biasanya kita pasti butuh dana. Atau misalnya ketika kita misalnya mau melamar kerja, tentu kita harus lihat dulu apa dia punya kualifikasi. Misalnya sarjana, berarti kalau sarjana butuhnya ijazah S1. Kemudian misalnya kelakuan baik, berarti kita butuh surat keterangan catatan kepolisian. Seperti itu. Kemudian konsep dasar lainnya ada peristiwa. Apa yang akan terjadi? Seperti itu. Baik sekarang atau nanti. Itu adalah bagian dari konsep dasar peristiwa. Dan ada peluang. Disinilah kita mau melihat seberapa besar peluang kita untuk melakukan sesuatu atau kita mau mengambil keputusan. Ketika saya memilih untuk kuliah, tentu ada 2 peluang yang bisa saya dapatkan. Misalnya berhasil atau justru tidak berhasil. Karena nyatanya di lapangan itu banyak terjadi mahasiswa kita yang tidak selesai kuliah, mahasiswa kita itu sampai di DO, atau bahkan juga peluang yang bagus, mahasiswa kita itu banyak menjadi orang-orang yang sukses. Seperti itu. Atau mungkin peluangnya yang kita harapkan ke depannya kita bisa menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan misalnya, tapi justru sebenarnya peluang kita lebih besar di wira swasta. Seperti itu konsep dasar dari probabilitas, percobaan, ruang sampel, peristiwa, dan
peluang. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana probabilitas dilihat dari penerapan dunia nyata. Oke, ini materi selanjutnya. Jadi teman-teman, penerapan dunia nyata khususnya pada konsep bisnis. Jadi bagaimana prediksi penjualan di tahun 2026. Saat ini emas mencapai 2 juta per gram, kurang lebih seperti begitu. Dulu atau 2 tahun sebelumnya emas mungkin di kisaran sekitar 1.500.000 sampai 1.700.000. Kita sudah harus bisa melakukan prediksi dengan menggunakan probabilitas. Kita melihat siklus tiap tahun, berapa tingkat kenaikan emas tiap tahunnya, sehingga kita bisa lihat untuk tahun depan, emas ini kurang lebih naiknya 300.000. Contoh tahun kemarin emas misalnya di kisaran 1.700.000. Ternyata tahun ini naiknya menjadi 2 juta. Jadi itulah cara kita memprediksi penjualan. Kira-kira ketika emas yang saya beli 1.700.000 dan kita tahun depan atau misalnya tahun depannya lagi kita tambahkan lagi, apakah memang worth it emas tadi itu saya jual saja? Karena misalnya tahun depan itu sudah sampai 2.500.000. Nah, ini tinggal Anda menentukan. Kemudian dari prospek kesehatan, bagaimana Anda melihat kesehatan Anda saat ini dan masa depan. Kalau Anda misalnya minta maaf saat ini sudah sakit-sakitan atau sudah banyaklah komplikasi dan sebagainya, apakah iya di depannya nanti Anda mau melakukan rutinitas yang sama dengan kondisi Anda saat ini? Tentu tidak. Jadi jangan samakan kondisi kesehatan Anda saat ini dengan di masa yang akan datang melakukan aktivitas yang sama. Tentu kalian harus mulai mengurangi aktivitas berat sehingga kedepannya kalian masih bisa melaksanakan aktivitas seperti itu. Kalau hari ini kalian aktivitasnya berat dengan kondisi kesehatan ini, tahun depan kesehatannya semakin terganggu, tentu tidak akan bisa beraktivitas secara maksimal. Baik, selanjutnya pada penerapan dunia nyata di bagian kebijakan publik. Ini bicara tentang biaya dan manfaat. Bagaimana saat ini penjualan di pasar itu, apakah kita sebagai orang biasa pada umumnya yang memiliki tingkat penghasilan yang di bawah rata-rata itu bisa mengakomodir dengan harga pasar yang cukup relatif meningkat. Kemarin biasanya pada saat lebaran misalnya, itu tentu akan berbeda biaya yang dikeluarkan pada saat mau lebaran dengan setelah lebaran. Pasti pada saat lebaran itu mengalami namanya peningkatan. Seperti inilah yang kita rasakan manfaatnya. Apakah memang saat ini saya perlu enggak saya mau beli televisi misalnya, ketika posisi misalnya televisi di rumah saya itu masih bagus. Kita harus melihat biaya dan manfaatnya. Kalau memang posisinya kita saat ini misalnya televisi kita di rumah masih bagus, kenapa tidak? Enggak usahlah dulu beli televisi yang baru. Jadi kita harus bisa pertimbangkan berapa besaran biayanya, begitu juga manfaat yang kita dapatkan. Kemudian penerapan dunia nyata di bidang teknologi, merekomendasikan AI. Saat ini teman-teman sudah bisa tidak memaksimalkan AI? Ketika kalian misalnya dihadapkan untuk banyaknya tugas, apakah kalian bisa mengerjakannya secara keseluruhan? Itulah fungsi dan tugas dari AI itu sendiri. Itu yang akan membantu kita ke depannya untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan khususnya tugas mahasiswa ya. Tetapi ingat, penggunaan AI harus betul-betul bisa dilakukan dengan baik. Maksudnya apa? Teman-teman jangan sampai tergiur dengan fasilitas yang diberikan AI tanpa kalian mengetahui bagaimana hasil dari luaran pekerjaan kalian. Saat ini kalian buat jawaban itu semua bisa menggunakan AI. Tapi apakah kalian bisa mengimplementasikan hasil dari yang dikeluarkan oleh AI tadi? Olehnya itu, bijaklah menggunakan AI. Jangan karena AI sekarang sudah semakin canggih, semua jawaban bisa dihasilkan, kalian justru ya sudah share saja, dapat nilainya langsung keluarkan. Tapi kalian tidak tahu apa loh hasil dari luaran tadi itu. Seperti itu. Kalau kita bicara probabilitas untuk mengukur bagaimana teori pengambilan keputusan, biasanya kita bisa menggunakan tools atau alat bantu seperti AI tadi termasuk ya. Biasanya kalau misalnya kita mau mengukur tingkat keberhasilan atau pendapatan kita ke depannya itu berapa, kita bisa misalnya menggunakan aplikasi Excel
Aplikasi Excel kan sangat mudah. Tinggal kita lihat tahun ini penghasilan saya sekian, tahun depan berapa nanti yang akan saya dapatkan dalam kurun waktu sekian dengan pembiayaan atau misalnya pengeluaran saya selama 1 tahun terakhir. Di situ akan bisa terukur menggunakan tools ini. Itu yang paling simpel. Atau teman-teman juga bisa misalnya menggunakan SPSS, khususnya pada penggunaan alat analisis. Kalian bisa menggunakan aplikasi SPSS juga untuk mengukur tingkat keberhasilan atau melihat frekuensi grafik dari misalnya peningkatan jumlah pendapatan misalnya di toko kalian gitu. Jadi teman-teman yang takut gunakan SPSS hari gini tidak bisa pakai SPSS, rugi. Dulu kami saja sudah lama menggunakan aplikasi SPSS. Sekarang mungkin orang sudah pada beralih ke aplikasi yang lain seperti Smart PLS, kemudian ada aplikasi khususnya untuk kualitatif itu ada Envivo dan lain sebagainya, Warp PLS. Jadi teman-teman itu saat ini harus bisa menggunakan alat statistik untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha kalian, misalnya seperti gitu. Ada juga bantu aplikasi dari Decision Tree Software. Ini bantu untuk membuat visualisasi begitu bagaimana tren kalian saat ini. Apakah misalnya tingkat tren keberhasilan usaha kalian saat ini misalnya cenderung misalnya relatif 70%. Dengan menggunakan visualisasi ini kalian bisa melihat, oh saya di masa depan nanti atau tahun depan itu tingkat keberhasilan usaha itu seperti ini. Begitu. Dan yang ditunggu-tunggu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas itu membantu kalian membuat keputusan lebih rasional. Ingat, kalian tidak selalu pakai intuisi kalian, tidak selalu menggunakan logika kalian, tapi dia bisa melihat, oh ini loh tingkat keberhasilan saya di masa akan datang. Ketika saya melihat 4 tahun ke depan saya akan menjadi sarjana, setelah itu apa yang akan saya lakukan ke depannya. Kalian bisa menggunakan konsep probabilitas. Kemudian mengurangi ketidakpastian. Cari yang pasti. Dengan model konsep probabilitas dalam hal pengambilan keputusan, kalian bisa meminimalisir ketidakpastian karena dia sudah terukur, bisa kelihatan. Yang awalnya misalnya tidak ada progres, dengan model menggunakan probabilitas kalian bisa tahu ternyata oh kalau saya menjual 10 barang untuk bulan ini, bulan berikutnya bisa meningkat menjadi 20 barang dan sampai seterusnya. Jadi kalian sudah bisa melihat rekam jejak kalian di masa depan seperti apa. Dan keputusan terbaik yang masuk akal secara statistik. Jadi seperti begitu. Model ini kan orang bisa ukur sejauh mana tingkat keberhasilannya, khususnya pada bentuk-bentuk usaha yang nantinya menghasilkan profit. Jadi ini adalah salah satu bentuk teori pengambilan keputusan yang kita buat menggunakan probabilitas. Jadi jangan ragu-ragu menggunakan probabilitas dalam hal pengambilan keputusan untuk mengukur tingkat keberhasilan Anda di masa depan. Gunakan yang pasti, jangan yang tidak pasti. Jangan selalu berpikir pakai logika. Kalau ada kita bisa melihat bagaimana tren keberhasilan kita ke depannya, Anda bisa menggunakan probabilitas dalam hal pengambilan keputusan. Seperti itu. Jadi teman-teman, di akhir sesi video ini akan ada kuis yang saya bagikan kepada teman-teman, dan nanti kuis itu silakan teman-teman jawab dan dimasukkan di kolom komentar. Batas waktu pengerjaan kurang lebih 1 minggu. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.